Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Resti Herlia Dwi Jayanti beserta teman-teman saya ada Dia Puspitasari, Hasma Laili, Jumiati Azlinda, Tika Liani, Rifki Rohman, dan Yolanda Septianingsih. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menayangkan sebuah materi dengan judul menganalisis pasar konsumen. Saja saya akan membahas ke materi yang pertama, yaitu menganalisis pasar konsumen. Indikator pertama ada 5 tahap proses keputusan pembelian model. Yang pertama ada sadar, yaitu konsumen menjadi sadar akan produk baru, tetapi kekurangan informasi terhadap produk baru tersebut belum diketahui. Yang kedua ada tertarik. Tertarik adalah konsumen akan menjadi tertarik untuk mencari informasi mengenai produk baru. Yang ketiga evaluasi, yaitu konsumen harus mempertimbangkan apakah produk baru tersebut masuk akal atau tidak untuk dikonsumsi. Yang keempat ada mencoba, yaitu konsumen mencoba produk baru tersebut dalam skala kecil untuk meningkatkan perkiraan nilai produk tersebut. Yang terakhir adopsi, yaitu konsumen memutuskan secara penuh dan teratur menggunakan produk baru tersebut. Indikator yang kedua adalah teori lain tentang pengambilan keputusan. Proses keputusan konsumen mungkin tidak selalu berkembang dengan gaya perencanaan yang cermat. Berikut adalah beberapa teori lain tentang pengambilan keputusan konsumen. Yang pertama, tingkat keterlibatan konsumen. Tingkat keterlibatan konsumen dan pemrosesan aktif yang dilakukan konsumen dalam merespon rangsangan pemasaran. Yang kedua, ada heuristik dan bias keputusan. Kita mengetahui bahwa konsumen tidak selalu memproses informasi atau mengambil keputusan dengan rasional dan cermat. Terkadang terjadi heuristik dan bias dalam pengambilan keputusan. Ketiga ada akuntansi mental. Hal ini mengacu pada cara konsumen mengkodekan, mengkategorisikan, dan mengevaluasi hasil finansial dari pilihan atau secara resmi. Jadi, kecenderungan untuk mengkategorikan dana atau item nilai meskipun tidak ada basis logis untuk kategorisasi ini. Peneliti menemukan bahwa konsumen menggunakan akuntansi mental ketika mengatasi uang mereka. Keempat, menentukan profil proses keputusan pembelian pelanggan. Hal ini mengenai bagaimana pemasar mempelajari tahap-tahap dalam proses pembelian konsumen untuk produknya. Selanjutnya, proses keputusan pembelian. Proses pengambilan keputusan pembeli terhadap produk baru. Sebuah produk baru adalah barang, jasa, atau ide yang dianggap baru oleh pembeli potensial. Terkadang, produk yang beredar di pasaran telah lama ada. Di sini konsumen dapat membuat keputusan untuk menerima atau mengadopsinya. Proses adopsi adalah proses mental yang dilalui seseorang, mulai dari pengenalan pertama sampai pada penerimaan atau adopsi final. Proses pengambilan keputusan pembeli terhadap produk baru. Yang pertama, proses pengambilan keputusan pembeli terhadap produk baru melalui tahap-tahap atau proses sadar. Konsumen menjadi sadar akan adanya produk baru, tetapi kekurangan informasi mengenainya. Yang kedua, tertarik. Konsumen akan menjadi tertarik untuk mencari informasi mengenai produk yang baru. Yang ketiga, evaluasi. Konsumen harus mempertimbangkan apakah produk baru tersebut masuk akal atau tidak untuk dikonsumsi. Yang keempat, mencoba. Konsumen mencoba produk baru tersebut dalam skala kecil untuk meningkatkan perkiraan nilai produk tersebut. Lalu yang terakhir, adopsi. Konsumen memutuskan secara penuh dan teratur menggunakan produk baru tersebut. Lalu yang kedua, peran pembelian. Pencetus, yaitu orang yang pertama kali mengusulkan gagasan untuk membeli produk atau jasa. Pemberi pengaruh, yaitu orang yang sarannya atau pandangannya mempengaruhi keputusan. Pengambil keputusan, yaitu orang yang mengambil keputusan mengenai setiap komponen keputusan pembelian. Apakah pembeli, tidak membeli, bagaimana cara membeli, dan di mana akan membeli. Pembeli yaitu orang yang melakukan pembelian yang sesungguhnya. Pemakai yaitu seseorang yang mengkonsumsi atau menggunakan produk atau jasa tertentu. Yang ketiga ada perilaku pembelian. A. Perilaku pembelian yang rumit. Perilaku pembelian yang rumit terdiri dari proses 3 langkah. Yang pertama, pembeli mengembangkan keyakinan tentang produk tertentu. Yang kedua, ia membangun sikap tentang produk tersebut.
Dan yang ketiga, ia membuat pilihan pembelian yang cermat. B. Perilaku pembelian pengurangan ketidaknyamanan. Kadang-kadang konsumen sangat terlibat dalam pembelian. Namun, melihat sedikit perbedaan antar merek, keterlibatan yang tinggi didasari oleh fakta bahwa pembelian tersebut mahal, jarang dilakukan dan beresiko. Dalam kasus itu, pembeli akan belanja dengan berkeliling untuk mempelajari merek yang tersedia. Baik, yang selanjutnya yaitu C. Perilaku pembelian karena kebiasaan. Perilaku konsumen dalam kasus produk dengan keterlibatan rendah tidak melalui urutan umum keyakinan, sikap, dan perilaku. Konsumen tidak secara luas mencari informasi tentang merek, mengevaluasi karakteristik merek, dan memutuskan merek apa yang akan dibeli, melainkan konsumen menjadi penerima informasi pasif melalui televisi atau media cetak. Pengulangan iklan menciptakan keakraban merek bukannya keyakinan merek. Setelah pembelian, konsumen tersebut bahkan mungkin tidak mengevaluasi pilihan tersebut karena mereka tidak banyak terlibat dengan produk tersebut. Bagi produk dengan keterlibatan rendah, proses pembelian dimulai dari keyakinan merek yang dibentuk oleh pemahaman pasif, dilanjutkan oleh perilaku pembelian, dan kemudian mungkin diikuti oleh evaluasi. Yang selanjutnya yaitu D. Perilaku pembelian mencari variasi. Beberapa situasi pembelian ditandai oleh keterlibatan konsumen yang rendah, tetapi perbedaan antar merek yang signifikan. Dalam situasi itu, konsumen sering melakukan peralihan merek. Misalnya kue kering. Konsumen memiliki beberapa keyakinan tentang kue kering, memilih merek kue kering tanpa melakukan banyak evaluasi, dan mengevaluasi produk selama konsumsi. Namun, pada kesempatan berikutnya, konsumen mungkin mengambil merek lain, karena ingin mencari merek yang berbeda. Peralihan merek terjadi karena mencari variasi, bukannya karena ketidakpuasan. Berikut adalah proses keputusan pembelian model 5 tahap. Tahap 1. Pengenalan masalah. Proses pembelian dimulai ketika pembeli mengenali masalah atau kebutuhan. Kebutuhan tersebut dapat dicetuskan oleh rangsangan internal atau eksternal. Tahap 2. Pencarian informasi. Konsumen yang terangsang oleh kebutuhannya akan terdorong untuk mencari informasi yang lebih banyak. Tahap 3. Evaluasi alternatif. Beberapa konsep dasar akan membantu kita memahami proses evaluasi konsumen. Tahap 4. Keputusan pembelian. Konsumen membentuk preferensi atas merek-merek yang ada di dalam kumpulan pilihan. Tahap terakhir, tahap 5. Perilaku pasca pembelian. Setelah membeli produk, konsumen akan mengalami level kepuasan atau ketidakpuasan tertentu. Selanjutnya adalah teori lain tentang pengambilan keputusan. Yang pertama adalah tingkat keterlibatan konsumen. Tingkat keterlibatan dan pemrosesan aktif yang dilakukan konsumen dalam merespon rangsangan terhadap pemasaran. Yang kedua adalah model memungkinkan elaborasi. Hal ini menggambarkan bagaimana konsumen memberikan penilaian baik dalam keterlibatan rendah maupun keterlibatan tinggi. Yang ketiga adalah strategi pemasaran keterlibatan rendah. Banyak konsumen yang membeli sebuah produk dalam kondisi keterlibatan rendah dan ketiadaan perbedaan merek yang signifikan. Jika ada konsumen yang memakai merek yang sama, itu hanya sebuah kebiasaan, bukan loyalitas merek yang kuat. Yang keempat adalah perilaku pembeli pencari keberagaman. Situasi ini di mana konsumen dalam kondisi keterlibatan rendah tetapi memiliki banyak perbedaan merek yang signifikan. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Semoga apa yang telah kami sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.